Pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi, media penghantar komunikasi. Tujuan pembelajaran menjelaskan sejarah TIK, menjelaskan media komunikasi kuno, menjelaskan media komunikasi modern. Apakah TIK itu? TIK merupakan teknologi informasi dan komunikasi. Terdiri dari dua bagian, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi yaitu segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. TIK mengandung pengertian yang luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Pada zaman prasejarah, TIK berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal, mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar, dan menggambarkan informasi yang diperoleh dengan melukiskan di dinding goa. Contohnya, tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengusan dan menggunakan isyarat tangan. Pada zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Periode perkembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode sebagai berikut. A. 3000 sebelum Masehi. Tulisan pertama oleh bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf, mempunyai bentuk bunyi penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa, terdapat pada periode ini. B. 2900 sebelum Masehi. Pada periode ini bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglifs, yaitu setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang jika digabungkan menjadi satu rangkaian akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan Sumeria. C. 500 sebelum Masehi. Pada periode ini, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil sebagai kertas. Penggunaan kertas dari serat pohon papirus menjadi media yang lebih kuat dan fleksibel. D. 105 Masehi. Pada periode ini, Cina menemukan kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Adanya sistem percetakan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta, dikenal dengan istilah sistem cap. Media komunikasi berdasarkan rentang waktu terbagi menjadi media komunikasi masa lalu atau kuno dan media komunikasi modern. Kita masuki pembahasannya satu-satu. Contoh alat komunikasi masa kuno, yaitu yang pertama piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. Berikut gambarnya. Serat papirus digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Berikut gambarnya.
Contoh alat komunikasi masa kuno selanjutnya asap. Asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Dapat juga suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Berikut gambarnya. Contoh selanjutnya, trompet keong, yaitu sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Perhatikan gambar berikut. Contoh alat komunikasi masa kuno selanjutnya yaitu trompet tanduk hewan. Digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan tertentu, saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Contoh prasasti. Contoh selanjutnya merpati pos. Burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang, meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Dengan sifat tersebut, surat yang dibawa merpati pos pasti sampai tujuan atau sangat kecil kemungkinan surat tersebut nyasar. Berikut gambarnya. Contoh alat komunikasi masa kuno selanjutnya yaitu lonceng. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan di dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual lainnya. Perhatikan gambarnya berikut ini. Daun lontar. Sebagai media yang digunakan untuk menulis surat, daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar diantaranya di Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan perhatikan gambar berikut. Kentongan. Untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah terjadi sesuatu, tanda atau kode yang digunakan pun berbeda-beda. Kentongan besar disebut beduk. Biasanya digunakan untuk pemberitahuan waktu sholat telah tiba. Perhatikan gambarnya. Selanjutnya contoh alat komunikasi modern. Surat kabar. Dikenal pertama kali 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Sekarang surat kabar dalam bentuk media cetak dan elektronik. Contoh selanjutnya radio. Radio ditemukan tepatnya pada tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Contoh alat komunikasi modern selanjutnya televisi. Berasal dari dua kata Latin yaitu tele yang artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Televisi ini ditemukan pada tahun 1883. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Faksimile. Dikenal dengan fax, berasal dari bahasa Latin yaitu facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut telecopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Contoh alat komunikasi modern lainnya adalah telepon. Merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik.
yaitu alat komunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak yang sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Contoh alat komunikasi modern selanjutnya adalah handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Contoh selanjutnya adalah handy-talkie, alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman atau satpam. Contoh alat komunikasi modern yang selanjutnya yaitu komputer atau laptop, yaitu seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan.